Pagi itu, suasana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terasa berbeda dari biasanya. Lapangan telah dipenuhi peserta upacara yang datang sejak pagi. Barisan pasukan berdiri rapi dengan seragam masing-masing, sementara para tamu undangan mulai menempati tempat yang telah disediakan. Bendera merah putih berkibar perlahan diterpa angin pagi. Semuanya terlihat berjalan normal, hingga beberapa orang yang berada di sebuah ruangan persiapan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ruangan tersebut awalnya dipenuhi aktivitas. Beberapa panitia sibuk memeriksa susunan acara, sementara sejumlah tamu berdiskusi mengenai persiapan upacara. Namun, perlahan suasana berubah. Udara yang semula terasa hangat mendadak menjadi dingin. Beberapa orang saling memandang karena merasakan hembusan angin yang datang secara tiba-tiba, padahal pintu dan jendela ruangan dalam keadaan tertutup. Tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan dari mana perubahan suasana tersebut berasal. Di tengah keadaan itu, perhatian semua orang kemudian tertuju kepada KDM yang saat itu berada di dalam ruangan. Ia terlihat diam dan tidak banyak berbicara. Tatapannya tertuju pada satu titik seolah sedang memperhatikan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Seorang anggota panitia mencoba menanyakan apakah dirinya baik-baik saja. KDM hanya mengangguk pelan. Namun, beberapa detik kemudian ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Suasana yang tadinya ramai mendadak menjadi sunyi. KDM kemudian berdiri secara perlahan. Orang-orang di sekitarnya mulai memberikan ruang. Tidak ada yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Dalam cerita fiktif ini, suasana semakin dramatis ketika KDM mengucapkan sebuah kalimat dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Jangan lupakan tanah ini. Jangan lupakan sejarahnya. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Mereka saling berpandangan, seakan mencoba memahami maksud perkataan tersebut. Beberapa saat kemudian, nama Prabu Siliwangi disebut. Nama yang selama ini dikenal luas dalam berbagai kisah budaya dan legenda masyarakat Sunda itu seolah membawa suasana ruangan menjadi semakin serius. Sebagian orang langsung menghubungkan kejadian tersebut dengan nuansa budaya Sunda yang kental. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil kesimpulan. Mereka hanya menyaksikan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang membuat suasana semakin menggetarkan adalah pesan yang kemudian disampaikan mengenai bangsa dan sejarah. KDM berbicara tentang pentingnya menghormati para pendahulu, menjaga persatuan, dan tidak melupakan pengorbanan orang-orang yang telah berjuang untuk negeri. Dalam kondisi tersebut, beberapa orang yang semula merasa takut mulai memahami bahwa inti pembicaraan justru berkaitan dengan rasa cinta terhadap Indonesia. Suasana misterius perlahan berubah menjadi suasana penuh renungan. Tak lama kemudian, suara persiapan upacara dari luar ruangan kembali terdengar. Aba-aba mulai menggema dan peserta bersiap mengikuti prosesi peringatan kemerdekaan. Orang-orang di dalam ruangan pun mencoba menenangkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi tanda tanya dalam cerita ini. Apakah hanya kebetulan, luapan emosi, atau sekadar simbol yang mengingatkan manusia agar tidak melupakan sejarah? Satu hal yang jelas, pagi itu menjadi awal dari sebuah kisah yang membuat banyak orang kembali memikirkan arti kemerdekaan, persatuan, dan hubungan generasi sekarang dengan sejarah masa lalu. Nama Prabu Siliwangi yang tiba-tiba disebut membuat suasana ruangan seketika berubah. Orang-orang yang sebelumnya hanya memperhatikan dari kejauhan kini mulai memusatkan perhatian kepada KDM. Tidak ada yang menyangka nama tokoh legendaris dari tanah Sunda itu akan muncul dalam pembicaraan menjelang upacara kemerdekaan. Beberapa peserta, bahkan saling berbisik, mencoba memahami apakah ucapan tersebut memiliki maksud tertentu atau sekadar ungkapan spontan. Dalam cerita fiktif ini, KDM kemudian berdiri dengan sikap yang semakin tenang. Tatapannya terlihat tajam, tetapi tidak menunjukkan kemarahan. Ia justru mulai berbicara mengenai tanah air dan perjalanan panjang bangsa Indonesia. Menurutnya, kemerdekaan tidak lahir begitu saja. Ada pengorbanan, air mata, keberanian, dan perjuangan panjang yang harus selalu dihormati oleh generasi setelahnya. Kata-kata itu membuat suasana menjadi semakin serius. Ia kemudian mengingatkan bahwa sejarah bukan sekadar kumpulan tanggal dan nama yang tertulis dalam buku. Sejarah adalah identitas yang membentuk karakter sebuah bangsa. Ketika seseorang melupakan asal-usulnya, ia akan kehilangan sebagian dari jati dirinya. Karena itulah, dalam kisah tersebut, penyebutan Prabu Siliwangi dipandang sebagai simbol untuk mengingat kembali nilai kepemimpinan,
keberanian, kebijaksanaan, dan kecintaan terhadap tanah kelahiran. Orang-orang di ruangan itu semakin terdiam ketika KDM melanjutkan perkataannya. Ia berbicara tentang masyarakat kecil yang selama bertahun-tahun menjaga tradisi, tentang para orang tua yang mengajarkan nilai luhur kepada anak-anak mereka, dan tentang generasi muda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Suaranya terdengar tegas, tetapi pesan yang disampaikan justru terasa menyentuh. Tidak sedikit yang mulai menundukkan kepala sambil merenungkan arti kemerdekaan. Beberapa panitia yang sebelumnya merasa takut perlahan mulai merasa tenang. Mereka menyadari bahwa apapun yang sebenarnya terjadi, pesan yang disampaikan tidak mengarah pada kebencian atau perpecahan. Sebaliknya, pembicaraan justru mengarah kepada persatuan. KDM menegaskan bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, dan daerah seharusnya menjadi kekayaan bangsa, bukan alasan untuk saling menjauhkan diri. Kemudian terdengar suara persiapan upacara dari luar ruangan. Para peserta mulai dipanggil untuk menempati posisi masing-masing. Sebelum meninggalkan ruangan, KDM kembali menyampaikan satu pesan yang membuat semua orang terdiam. Ia mengatakan bahwa bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak memiliki masalah, melainkan bangsa yang mampu menghadapi masalah tanpa kehilangan persatuan. Kalimat itu kemudian menjadi bahan perenungan bagi semua orang yang mendengarnya. Ketika KDM akhirnya berjalan menuju tempat upacara, suasana ruangan perlahan kembali normal. Namun, pertanyaan tentang apa yang baru saja terjadi masih tertinggal di benak banyak orang. Apakah penyebutan Prabu Siliwangi hanya sebuah simbol sejarah? Ataukah ada makna lain yang belum mereka pahami? Tidak seorang pun mengetahui jawabannya. Yang pasti, peristiwa pagi itu telah membuat peringatan HUT RI ke-81 dalam cerita ini terasa jauh lebih emosional dan penuh makna. Penyebutan nama Prabu Siliwangi membuat suasana di dalam ruangan semakin tegang. Orang-orang yang sebelumnya masih sibuk dengan persiapan upacara mulai menghentikan aktivitas mereka. Beberapa bahkan saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya. Tidak ada yang menyangka pembicaraan menjelang peringatan HUT RI ke-81 akan membawa mereka pada kisah seorang tokoh legendaris yang begitu kuat dalam budaya masyarakat Sunda. Dalam cerita fiktif ini, suasana terasa semakin dramatis ketika KDM kembali melanjutkan perkataannya. Dengan suara yang terdengar tenang, KDM berbicara mengenai hubungan antara masa lalu dan masa depan. Ia mengatakan bahwa sebuah bangsa tidak mungkin berdiri kokoh apabila generasinya melupakan akar sejarah. Menurut pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut, kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan dan upacara, tetapi juga tentang penghormatan kepada orang-orang yang telah berjuang sebelum generasi sekarang lahir. Setiap perjuangan, sekecil apapun, dianggap memiliki arti bagi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemudian pembicaraan kembali mengarah kepada sosok Prabu Siliwangi. Dalam berbagai cerita dan tradisi masyarakat Sunda, nama tersebut sering dikaitkan dengan simbol kepemimpinan, keberanian, dan kebijaksanaan. Namun, dalam kisah ini, penyebutan nama itu tidak dimaksudkan sebagai pembuktian adanya kejadian gaib. Nama Prabu Siliwangi digunakan sebagai simbol masa lalu dan warisan budaya yang mengingatkan manusia agar tidak kehilangan jati diri. Pesan tersebut membuat suasana yang awalnya menegangkan perlahan berubah menjadi penuh perenungan. KDM kemudian berbicara tentang generasi muda. Ia mengingatkan bahwa anak-anak Indonesia saat ini akan menjadi orang yang menentukan arah bangsa di masa mendatang. Mereka mungkin hidup di zaman teknologi, media sosial, dan perubahan yang sangat cepat, tetapi nilai persatuan tetap tidak boleh ditinggalkan. Perbedaan suku, bahasa, adat, dan budaya bukan alasan untuk saling bermusuhan. Justru keberagaman itulah yang menjadi salah satu kekuatan terbesar Indonesia. Ucapan tersebut membuat beberapa orang yang berada di dalam ruangan mulai terdiam lebih lama. Mereka seolah tidak lagi memikirkan kejadian aneh yang terjadi sebelumnya. Perhatian mereka beralih kepada pesan yang sedang disampaikan. Salah seorang peserta bahkan terlihat mengusap wajahnya karena merasa tersentuh. Dalam suasana menjelang perayaan kemerdekaan, pembicaraan tersebut terasa seperti sebuah pengingat bahwa perjuangan mempertahankan Indonesia tidak selalu dilakukan dengan senjata. Menjaga persatuan juga merupakan bentuk perjuangan. Tidak lama kemudian, suara aba-aba dari lapangan terdengar semakin jelas. Para peserta mulai bersiap menuju tempat masing-masing. Sebelum meninggalkan ruangan, KDM menyampaikan satu pesan terakhir yang kemudian membuat semua orang kembali terdiam. Ia mengatakan bahwa bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang tidak pernah menghadapi masalah,
melainkan bangsa yang mampu melewati perbedaan tanpa kehilangan rasa persaudaraan. Kalimat tersebut menjadi pesan yang paling banyak dibicarakan setelah acara berlangsung. Ketika akhirnya semua orang meninggalkan ruangan, suasana perlahan kembali normal. Tidak ada lagi hembusan angin yang sebelumnya membuat beberapa orang merasa merinding. Namun, pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi masih tersimpan dalam pikiran mereka. Apakah penyebutan Prabu Siliwangi hanya sebuah simbol sejarah, luapan emosi, atau sekadar kebetulan? Tidak seorang pun dapat memberikan jawaban pasti. Yang jelas, dalam kisah fiktif ini, kejadian tersebut membuat peringatan HUT RI ke-81 terasa berbeda, bukan karena unsur misterinya, tetapi karena pesan tentang sejarah, persatuan, dan kecintaan kepada tanah air yang begitu kuat. Setelah suasana di dalam ruangan mulai kembali tenang, perhatian KDM dalam cerita ini beralih kepada generasi muda. Ia memandang orang-orang yang berada di hadapannya dan berbicara dengan nada yang lebih lembut. Menurutnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh para pemimpin, tetapi juga oleh anak-anak muda yang saat ini sedang belajar, bekerja, dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan. Mereka adalah generasi yang kelak akan menerima tongkat estafet perjalanan bangsa. KDM kemudian mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh membuat generasi muda kehilangan hubungan dengan sejarah. Telepon genggam, internet, dan media sosial memang memberikan banyak kemudahan, tetapi semua itu tidak akan berarti apabila seseorang tidak lagi memahami nilai perjuangan. Ia menegaskan bahwa mengenal sejarah bukan berarti harus hidup di masa lalu. Justru dengan memahami masa lalu, generasi muda dapat mengambil pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pembicaraan kemudian menyentuh tentang keberagaman Indonesia. Dalam cerita ini, KDM mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki ratusan kelompok masyarakat dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi sumber pertengkaran. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi alasan untuk saling mengenal dan menghargai. Menurutnya, persatuan tidak berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama, tetapi bagaimana setiap perbedaan dapat hidup berdampingan dalam satu tanah air. Suasana semakin emosional ketika KDM berbicara mengenai pengorbanan para pendahulu. Banyak orang mungkin tidak mengetahui nama mereka, tetapi perjuangan mereka telah memberikan kesempatan kepada generasi sekarang untuk hidup dalam keadaan yang lebih bebas. Ada petani, guru, pejuang, pedagang, orang tua, dan masyarakat biasa yang turut menjaga kehidupan bangsa melalui pengorbanan masing-masing. Karena itu, kemerdekaan tidak seharusnya hanya dirayakan dengan meriah, tetapi juga diisi dengan tindakan nyata yang bermanfaat bagi sesama. Pesan berikutnya ditujukan kepada anak-anak muda agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Di era media sosial, sebuah informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Jika tidak berhati-hati, kabar yang belum tentu benar dapat menimbulkan prasangka dan permusuhan. KDM mengingatkan agar generasi muda belajar memeriksa informasi, menghormati pendapat orang lain, serta tidak mudah membenci seseorang hanya karena berbeda pandangan. Baginya, menjaga persatuan juga merupakan bentuk perjuangan di zaman modern. Beberapa orang yang mendengar pesan tersebut mulai terdiam dan merenung. Suasana yang sebelumnya dipenuhi rasa penasaran terhadap kejadian misterius perlahan berubah menjadi suasana penuh kesadaran. Mereka menyadari bahwa inti dari seluruh pembicaraan bukanlah tentang sesuatu yang menakutkan, melainkan tentang bagaimana manusia menghargai sejarah dan meneruskan nilai-nilai baik kepada generasi berikutnya. Nama Prabu Siliwangi yang sebelumnya membuat suasana tegang kini terasa seperti simbol kebijaksanaan dan warisan budaya yang perlu dipahami secara bijak. Sebelum meninggalkan ruangan untuk mengikuti rangkaian upacara, KDM menyampaikan pesan terakhir yang kemudian menjadi inti dari peristiwa tersebut. Ia mengingatkan bahwa Indonesia akan tetap kuat selama rakyatnya mau saling menghargai dan menjaga persaudaraan. Generasi muda memiliki tugas untuk meneruskan semangat itu dengan pendidikan, kerja keras, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kisah fiktif ini, pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan dari masa lalu, tetapi juga amanah yang harus dijaga oleh setiap generasi. Setelah suasana di dalam ruangan perlahan kembali normal, seluruh perhatian akhirnya tertuju kepada rangkaian upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Para peserta mulai menempati posisi masing-masing. Pasukan berdiri tegak dalam barisan yang rapi, sementara para tamu undangan bersiap mengikuti seluruh prosesi dengan penuh penghormatan. Matahari pagi mulai meninggi,
tetapi suasana di lapangan justru terasa semakin hikmat. Tidak ada lagi kepanikan seperti beberapa menit sebelumnya. Ketika komandan upacara memberikan aba-aba, seluruh peserta berdiri dalam sikap sempurna. Suara langkah kaki terdengar serempak, menciptakan suasana yang begitu menggetarkan. Dalam cerita fiktif ini, beberapa orang yang sebelumnya berada di dalam ruangan masih teringat dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Namun, mereka berusaha mengesampingkan semua pertanyaan tersebut dan memusatkan perhatian kepada prosesi kemerdekaan. Bagi mereka, upacara pagi itu jauh lebih penting daripada rasa penasaran terhadap peristiwa misterius sebelumnya. Saat pengibaran sang merah putih dimulai, seluruh lapangan mendadak sunyi. Bendera perlahan bergerak naik menuju puncak tiang, diiringi lagu kebangsaan yang dinyanyikan dengan penuh penghormatan. Para peserta berdiri tegak tanpa bergerak. Beberapa orang terlihat menatap bendera dengan mata berkaca-kaca. Momen tersebut mengingatkan mereka bahwa kemerdekaan yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Di tengah suasana tersebut, pesan yang sebelumnya disampaikan KDM kembali terlintas dalam pikiran beberapa peserta. Tentang pentingnya menghargai sejarah, menjaga persatuan, dan tidak melupakan perjuangan para pendahulu. Nama Prabu Siliwangi yang sempat disebut sebelumnya pun kembali menjadi bahan renungan. Dalam kisah ini, nama tersebut dipandang bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebagai bagian dari simbol budaya dan sejarah yang mengingatkan manusia tentang nilai kepemimpinan serta kecintaan terhadap tanah kelahiran. Setelah bendera mencapai puncak tiang, penghormatan diberikan dengan penuh hikmat. Tidak ada suara gaduh. Semua orang seakan tenggelam dalam suasana yang begitu sakral. Seorang peserta yang sebelumnya merasa takut bahkan mulai menyadari bahwa kejadian misterius yang mereka alami tidak harus selalu dipahami dari sisi mistis. Bisa jadi, suasana tersebut menjadi momentum bagi mereka untuk berhenti sejenak dan memikirkan kembali arti kemerdekaan. Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara lainnya. Para peserta tetap mengikuti seluruh kegiatan dengan tertib. Suasana yang sempat penuh tanda tanya kini berubah menjadi kebanggaan dan rasa haru. Banyak orang mulai menyadari bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar kegiatan tahunan yang dilakukan karena kewajiban. Di balik setiap pengibaran bendera terdapat sejarah panjang yang harus dihormati. Di balik setiap lagu perjuangan terdapat kisah pengorbanan yang tidak boleh dilupakan. Pada akhirnya, upacara Hatri ke-81 dalam cerita ini berlangsung dengan penuh hikmat hingga selesai. Peristiwa yang terjadi sebelum upacara justru membuat makna kemerdekaan terasa semakin dalam bagi mereka yang menyaksikannya. Tidak penting apakah kejadian tersebut benar-benar memiliki unsur misterius atau hanya sebuah kebetulan. Yang paling penting adalah pesan yang tertinggal setelah semuanya berakhir, generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghormati sejarah, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Di bawah merah putih, semua perbedaan seolah melebur menjadi satu, Indonesia. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, cerita mengenai kejadian aneh di dalam ruangan mulai menjadi bahan pembicaraan di antara para peserta. Sebagian orang masih mengingat perubahan suasana yang terjadi sebelum upacara dimulai, terutama ketika nama Prabu Siliwangi disebut. Namun, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Ada yang menganggap kejadian tersebut hanya kebetulan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai sebuah pengalaman simbolis yang memiliki pesan tertentu. Dalam cerita fiktif ini, beberapa orang kemudian mencoba menghubungkan peristiwa tersebut dengan nilai-nilai sejarah dan budaya yang selama ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nama Prabu Siliwangi dipahami sebagai bagian dari kisah budaya masyarakat Sunda yang penuh dengan nilai kepemimpinan dan kebijaksanaan. Karena itu, penyebutan nama tersebut tidak harus selalu dimaknai sebagai sesuatu yang mistis. Justru, peristiwa tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk kembali mengingat sejarah dan menghargai warisan budaya bangsa. Pertanyaan kemudian muncul di tengah orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Apakah manusia modern masih benar-benar peduli terhadap sejarah? Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, banyak generasi muda lebih mengenal berbagai tren dari luar negeri dibandingkan kisah para tokoh dan budaya yang tumbuh di daerah mereka sendiri. Padahal, mengenal sejarah bukan berarti menolak kemajuan. Sejarah justru dapat menjadi fondasi agar kemajuan tidak membuat seseorang kehilangan identitas. Pembicaraan kemudian berkembang kepada makna kemerdekaan.
Selama ini, banyak orang menganggap kemerdekaan hanya sebagai perayaan setiap tanggal 17 Agustus. Padahal, kemerdekaan memiliki makna yang jauh lebih luas. Kemerdekaan berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, menyampaikan pendapat, serta membangun kehidupan yang lebih baik. Semua kesempatan tersebut tentu harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan menjaga persatuan. Dalam suasana yang mulai tenang, beberapa peserta kembali mengingat pesan KDM sebelum upacara. Ia mengingatkan bahwa sejarah seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Jangan sampai kisah masa lalu hanya menjadi cerita yang diceritakan sesekali, lalu dilupakan setelah perayaan selesai. Nilai keberanian, pengorbanan, kejujuran, dan kepedulian harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar perjuangan para pendahulu tidak menjadi sia-sia. Peristiwa tersebut juga memberikan pelajaran bahwa tidak semua hal harus dijawab dengan ketakutan. Sesuatu yang dianggap misterius dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada sisi budaya, sejarah, psikologis, bahkan sosial yang dapat menjadi bahan renungan. Dalam cerita ini, yang paling penting bukan membuktikan apakah benar ada sesuatu yang gaib atau tidak, melainkan memahami pesan positif yang muncul setelah kejadian tersebut. Sejarah hendaknya dihormati, bukan dijadikan alasan untuk menimbulkan perpecahan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang apakah kejadian itu merupakan pesan dari masa lalu tetap tidak memiliki jawaban pasti. Namun, satu hal yang terasa jelas adalah perubahan sikap orang-orang setelah peristiwa tersebut. Mereka menjadi lebih banyak berbicara tentang sejarah, budaya, persatuan, dan tanggung jawab generasi muda. Dalam kisah fiktif ini, mungkin justru itulah pesan yang paling penting. Masa lalu tidak harus datang kembali secara misterius untuk mengingatkan manusia. Cukup dengan mempelajarinya, menghormatinya, dan meneruskan nilai baiknya, sejarah akan tetap hidup di tengah perjalanan bangsa Indonesia. Menjelang berakhirnya seluruh rangkaian acara, suasana di sekitar lokasi upacara mulai kembali seperti semula. Para peserta perlahan meninggalkan lapangan, sementara panitia sibuk membereskan berbagai perlengkapan. Namun, bagi orang-orang yang sebelumnya berada di dalam ruangan, kejadian sebelum upacara masih menjadi sesuatu yang sulit dilupakan. Mereka masih memikirkan perubahan suasana yang tiba-tiba, kalimat tentang sejarah, serta penyebutan nama Prabu Siliwangi yang membuat pagi itu terasa berbeda. Dalam cerita fiktif ini, KDM kemudian kembali bertemu dengan beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Kali ini suasananya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. KDM hanya menyampaikan bahwa apapun yang terjadi pagi itu, jangan sampai membuat orang lupa terhadap tujuan utama peringatan kemerdekaan. Menurutnya, Hak Republik Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk mengingat jasa para pendahulu sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di antara seluruh masyarakat. Ia kemudian menyampaikan pesan yang sederhana tetapi begitu dalam. Jangan wariskan ketakutan kepada generasi berikutnya, melainkan wariskan keberanian. Jangan hanya menceritakan tentang perjuangan para pahlawan, tetapi ajarkan pula nilai kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan persatuan. Sebab sebuah bangsa tidak akan menjadi kuat hanya karena memiliki sejarah yang panjang. Bangsa akan menjadi kuat ketika generasinya mampu mengambil pelajaran dari sejarah tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu membuat beberapa orang terdiam. Mereka mulai memahami bahwa kejadian misterius yang terjadi sebelumnya sebenarnya bukanlah bagian terpenting dari cerita. Yang jauh lebih penting adalah pesan yang muncul setelahnya. Nama Prabu Siliwangi dalam kisah tersebut akhirnya dipandang sebagai simbol dari warisan budaya dan nilai kepemimpinan yang perlu dipahami secara bijaksana. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki sejarah dan kebudayaan yang patut dihormati. KDM kemudian berbicara tentang Indonesia masa depan. Menurut pesan dalam cerita ini, generasi muda harus berani menghadapi perubahan tanpa kehilangan identitas. Mereka boleh mengikuti perkembangan teknologi, meraih pendidikan setinggi mungkin, dan memiliki cita-cita besar, tetapi tetap harus mengingat lingkungan, keluarga, budaya, serta tanah airnya. Kemajuan tidak seharusnya membuat seseorang malu terhadap akar budayanya. Justru dengan memahami identitas, seseorang dapat melangkah ke masa depan dengan lebih percaya diri. Setelah percakapan tersebut berakhir, suasana menjadi hening. Masing-masing orang seolah memiliki pemikiran sendiri tentang apa yang mereka alami. Tidak ada kesimpulan pasti mengenai apakah peristiwa itu sekadar kebetulan, luapan emosi,
atau simbol dalam sebuah cerita. Namun, mereka sepakat bahwa satu hal telah berubah, mereka melihat peringatan kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Upacara yang awalnya dianggap sebagai kegiatan rutin kini terasa memiliki makna yang lebih dalam. Akhirnya, kisah tersebut ditutup dengan satu pesan yang menjadi inti dari seluruh cerita. Kemerdekaan bukan sekadar bendera yang dikibarkan setiap tahun, bukan pula sekadar upacara yang berlangsung beberapa jam. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga melalui persatuan dan perbuatan nyata. Masa lalu tidak perlu ditakuti, tetapi harus dihormati dan dipelajari. Dan ketika merah putih berkibar, semua orang diingatkan bahwa Indonesia adalah rumah bersama. Merdeka bukan sekadar perayaan, melainkan amanah yang harus diteruskan.